Revisi Undang-Undang Desa telah sah diberlakukan karena kita lihat sudah diundangkan ya pada bulan April. Ini dia pasal-pasal yang berubah. Oke sobat, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Tidak bosan-bosan saya mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat dan selalu pula dimudahkan rezekinya dan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan coba bahas ya mengenai beberapa pasal ataupun pasal yang berubah di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 serta revisi Undang-Undang Desa yang diketahui bersama ya sudah menyebar di media sosial. Itu dengan nomor 3 tahun 2024. Sebelum lanjut video jangan lupa dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini, berikan like-nya dan komentarnya sobat. Kita mulai dari pasal 2. Pasal 2 ini ada perubahan ya. Kalau di undang-undang lama ini pasal 2 kita akan coba bandingkan di sini ya. Kita akan perlihatkan antara undang-undang lama dan hasil revisi. Di pasal 2 Undang-Undang Lama menyebutkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau di hasil revisi pasal 2 ini adalah desa menyelenggarakan pemerintahan. Nah, jadi sepertinya desanya dibalik ya. Terus pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu di pasal 2 ya ada perubahan. Kita lihat juga di pasal 4. Di poin B-nya ada perubahan juga ya di pasal 4 poin B-nya. Nah, di pasal 4 ini kita lihat di poin B-nya Undang-Undang Lama itu memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau di hasil revisi ini adalah memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut di pasal 5 ya, antara pasal 5 dan pasal 6 ini disisipkan satu pasal yaitu pasal 5A. Nah, kita akan coba bacakan nih ada dua poin atau dua ayat. Yang pertama itu adalah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, di seluruh Indonesia pasti ada ya desa yang terletak di kawasan pelestarian alam ini ya, milik pemerintah ataupun milik pemerintah daerah ya, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Oke, nah saat ini belum diatur. Nah, di sini disisipkan pasalnya ya. Nah, di ayat kedua kita lihat ketentuan mengenai dana konservasi dan atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintahan. Nantinya akan diatur lagi oleh peraturan pemerintah, sobat. Oke, kita akan lihat di pasal 26 ada perubahan juga ya. Undang Lama, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau di undang-undang yang baru, ini Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, ada penambahan dan penyempurnaan. Nah, kalau di ayat 2 itu ada perubahan di poin B ya. Di poin B, di Undang-Undang Lama pasal ini atau ayat ini, ayat 2 ini, kepala desa itu berhak ataupun memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Itu di poin B ya Undang-Undang Lama. Sedangkan di Undang-Undang yang hasil revisi, di poin B ini adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Oke, apa perbedaannya? Kalau kita lihat di Undang-Undang Lama itu sama ya.
terdapat rekomendasi yang harus diberikan oleh camat ketika mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa, tetapi akan direvisi ini langsung mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Oke, seperti apa pendapat sobat semua? Lanjut di ayat 3 ada perubahan di poin C dan poin D ya sobat. Kita lihat di undang-undang lama untuk poin ataupun ayat ketiga ini, poin C-nya menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan. Kita lihat poin C yang baru hasil revisi, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Jadi ada penambahan ya, ketenaga kerjaan jaminannya. Kita lihat di poin D-nya undang-undang lama, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Akan tetapi kita lihat di hasil revisi, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi mendapatkan tunjangan purna tugas ya 1 kali.